Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik dan juga orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini ketemu Kak Devi lagi dalam ibadah PT online. Walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, tentunya tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk mengambil sikap ibadah sama halnya ketika kita beribadah PT di gereja ya. Jadi adik-adik sebelum melakukan ibadah mandi dulu, berpakaian yang rapi, dan juga mengambil sikap duduk yang sopan. Jadi waktu ketika ibadah nggak sambil tidur-tiduran ya. Nah, baik adik-adik, sekedar informasi lagi, jadi persembahan adik-adik masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua yang kemudian nanti akan dikumpulkan di gereja. Nah, adik-adik, pada hari ini ibadah kita, pelayan firman akan dilayani oleh Kak Vikaris Oci. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ingin memberikan waktu kepada adik-adik untuk melakukan saat teduh dulu ya. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sudah selesai saat teduh, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia, Mulia. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita minta tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sampai dengan saat ini masih menyertai kami dalam kehidupan kami, dan terkhususnya pada hari ini Tuhan kami masih sedang diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah PT kami. Tuhan, tolong Engkau sertai kami, Tuhan Engkau berkati kami sehingga kami dapat melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau juga memberkati kakak Oci yang nanti akan membacakan firman Tuhan sehingga Kak Oci dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ampuni akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat hanya dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian hari ini. Tapi sebelum kita membaca Mazmur Pujian, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Jadi jangan hanya mendengarkan kakak membaca, tetapi adik-adik juga harus ikut membaca bersama-sama dengan kakak. Walaupun adik-adik di rumah, tapi harus tetap membaca Alkitab ya. Oke, Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-34. Kakak ulangi, Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-34, di bawah perikop kebahagiaan orang fasik semu. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau dan mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Demikian Mazmur Pujian kita hari ini, dan kakak mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Ya baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 456, Ya Tuhan Tiap Jam.
Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Jika sudah didapatkan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu kembali dalam persekutuan kami di hari ini. Mampukan kami ya Allah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Allah. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya mengajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama membaca dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Iya, adik-adik yang terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan. Adik-adik tentu akan bertanya-tanya, kira-kira siapa sih yang membawa firman ini? Ya, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Kakak itu adalah Vikaris Yosifina Sandria Epifani, atau adik-adik bisa memanggil Vikaris Oci. Nah, saat ini kakak bertugas di GPIB Immanuel Medan. Ada yang tahu Medan? Iya, adik-adik pasti bertanya-tanya juga dong, kok bisa sih Kak Oci yang memimpin? Iya, Kak Vikaris mimpin karena kebetulan Kak Vikaris ada di Mataram. Iya, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik mungkin saat ini sedang viral-viralnya nih ketika berada di rumah. Salah satu YouTuber yang mungkin terkenal memberikan sebuah prank kepada orang-orang yang di luar sana yang bekerja di malam hari. Nah, prank ini dilakukan untuk memberikan sembako kepada orang-orang tersebut. Ternyata sesuatu yang terjadi adalah yang tidak diinginkan yang diperlakukan oleh YouTuber ini kepada orang tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini dikasih Tuhan kesempatan. Kesempatannya untuk apa? Berada di rumah, ya kan? Dalam kapasitas kita sebagai orang Indonesia yang mematuhi perintah dari petinggi-petinggi kita untuk kita melakukan social distancing, ya kan? Nah, ketika kita melakukan itu, pasti banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Entah itu kita bisa cover lagu yang berbakat untuk menyanyi. Ada juga yang bisa melakukan masak-memasak, sekaligus belajar untuk masa depannya. Mungkin ada punya harapan dan cita-cita menjadi seorang juru masak, ya kan? Ada lagi berbagai hal yang terjadi. Nah, dalam kehidupan kita, terkhususnya ketika kita membaca firman Tuhan ini, adik-adik perlu mengetahui bahwa Paulus ini dia berusaha untuk membangun orang-orang di Korintus. Nah, ketika dia membangun orang-orang di Korintus ini, pemahaman orang-orang di Korintus itu sudah diperbaiki oleh Paulus. Dan ketika Paulus sudah selesai dalam tugas tanggung jawabnya berada di Korintus, dia pergi untuk melaksanakan tugasnya ke tempat lain. Nah, pada saat dia pergi ke tempat yang lain menjalani tugas ini, dia menyerahkan tugas selanjutnya kepada Apolos. Nah, ketika Apolos juga membimbing orang-orang yang ada di Korintus ini, ternyata ada pergumulan yang terjadi. Orang-orang Korintus yang sudah dibangun imannya dengan baik dan semua kehidupannya itu sudah diatur supaya berjalan dalam tatanan Kristus. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang ini dengan kesombongan yang ada, dengan kehidupan yang mungkin mereka rasa sudah layak nih, kita udah bisa menikmati pendidikan, ekonomi yang bagus, udah ada apapun yang kita inginkan sudah ada nih. Seperti itu. Jadi mereka ini berlaku seenaknya, berlaku sombong, merasa diri bahwa oh ini loh saya bisa kok lakukan ini. Seperti itu. Dan mungkin ada juga dari orang-orang ini yang iri hati satu dengan yang lain. Nah, di sini terjadi perselisihan yang ada di dalam kehidupan orang-orang di Korintus ini. Nah, Apolos bingung bagaimana caranya agar orang-orang ini tetap dalam kapasitasnya melakukan kehidupan bersama dengan Allah. Apolos berusaha untuk mengingatkan tapi tidak bisa diberitahu. Sehingga Apolos mengirimkan surat kepada Paulus untuk Paulus kembali mengingatkan kepada orang-orang di Korintus. Dan apa yang dilakukan Paulus? Paulus membimbing kembali orang-orang ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang harusnya hidupnya ini bagus. Tapi kok malah sebaliknya. Ayo dong ingat, kalau kehidupan kita dari sana, dari awal, dari nol gitu kan, itu tuh semua bisa bagus adanya tuh karena Tuhan, karena Kristus gitu kan. Jadi nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada pikiran yang kayaknya ketika kita di sini nih lebih bagus deh. Kayaknya ketika kita begini nih bagus. Nggak ada gitu dalam pikiran mereka yang jelek-jelek. Ketika orang-orang ini mungkin
punya kehidupan yang seperti ini, bagaimana caranya Paulus mengingatkan kepada mereka? Paulus melayani mereka dengan baik, membuat mereka tersadar nih, kalau mereka tuh nggak boleh sombong, kalau mereka tuh nggak bisa berdiri dalam kekuatan mereka sendiri, tapi ada Kristus yang menjadi dasar keimanan mereka. Nggak boleh sampai mereka ini terhasut oleh perselisihan yang ada. Nah, adik-adik yang terkasih, Paulus menuliskan surat ini dan meluruskan kepada orang-orang di Korintus agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, dalam kapasitasnya Rasul Paulus sebagai bapak mereka, sebagai pembimbing mereka, Paulus ini memberikan pemahaman agar mereka ini jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka hidup dengan penuh kasih, ya. Nah, di sini firman Tuhan mau menegur kita semua agar kita ini menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ya kita harus berani menegur dong. Seperti tadi di awal, kalau YouTuber itu memberikan sembako itu katanya gini, ya kita lihat aja nih sejauh mana sih mereka tuh kan melakukan kesalahan juga, kita harus menegur. Nah, ini nih sebagai salah satu teguran juga. Nah, itu kesalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tidak berpikir panjang, mereka tidak berpikir dampaknya. Nah, mereka hanya berpikir, ya ini kan demi akun, demi YouTube mereka. Ketika kita mau mengkritik, ketika kita mau menegur seseorang dengan kesalahan yang mereka lakukan, kita harus menegur mereka tuh dengan bagus, dengan menasehati mereka, dengan mengkritik yang positif, ya kan? Jangan kita jadi orang yang gak bijak. Nah, kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus bijak-bijaklah kita. Bijaknya seperti apa? Ya kita jangan sombong, ya kita jangan menganggap orang lain tuh rendah, dan kita juga jangan menganggap orang lain itu gak ada apa-apanya. Gak bisa, adik-adik. Ketika kita mau sesuatu yang bagus, maka kita harus berpikir, kita ini ada di tengah-tengah kehidupan orang tuh, kita berdampak nggak? Kita membawa sesuatu yang baik nggak untuk orang lain? Kalau kita mau menegur, kita mau mengkritik, kita mau jadi yang terbaik, kita jangan menimbulkan perselisihan. Kita semuanya diberikan berkat masing-masing, diberikan talenta masing-masing, dan kita harus mengasah, kita harus melatih talenta yang ada itu untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang berkenan kepada Allah, agar kita dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar memuliakan nama Tuhan itu dengan hidup dan perilaku kita. Ya, adik-adik yang terkasih, jadi jangan takut untuk melangkah dalam sesuatu yang positif, untuk mengarahkan yang baik. Karena apa? Karena kita diberikan talenta untuk mengingatkan kepada sesama kita, untuk menegur sesama kita, dan semuanya itu kita tegur, kita berikan, kita luapkan dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah mewujudkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang terpilih, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya kepada siapa saja yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami mau berdoa dalam pergumulan kehidupan kami saat ini, di mana kami dalam keadaan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, membimbing kami, dan selalu menaungi kehidupan kami, agar secepatnya ya Allah, wabah ini boleh pergi dan jauh dari kami semua. Bapa di surga, kami mau serahkan juga kehidupan keluarga kami, orang tua kami yang boleh bekerja ataupun yang mungkin saat ini tidak bekerja. Kiranya Tuhan boleh membimbing dan menaungi juga, agar hikmat yang daripada Tuhan boleh ada untuk mereka, dan mereka diberikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat untuk menjalani hidup hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga serahkan kehidupan kami saat ini ketika kami
harus melakukan seluruh pekerjaan di rumah kami masing-masing, bahkan ketika kami harus sekolah di rumah kami masing-masing. Tuhan juga boleh memberikan kami kepandaian agar kami bisa mencapai masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh juga menyerahkan gereja kami dengan seluruh pergumulan pelayanan yang ada, baik ke 6 Pelkat, komisi, dan juga panitia-panitia yang boleh ada. Kiranya Tuhan, dalam proses pelayanan kami dan kesaksian kami, urapi kami ya Tuhan. Dalam keadaan kami yang seperti ini, kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing setiap kami dalam pelayanan kami, bukan hanya melalui perkataan, tetapi dalam kenyataan kami boleh melakukan yang benar dengan kebaikan dan tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan orang-orang yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan dan pembaharuan dalam proses pemulihan. Tuhan, berkatilah orang-orang yang mungkin saat ini dalam keadaan yang dinyatakan positif, ODP, PDP, bahkan juga orang-orang yang harus terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Bapa di surga, penyertaan-Mu sungguh luar biasa untuk kami. Inilah doa dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, jadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Oci. Nah, ini juga artinya kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian dari KMM 133, Tuhan Yesus Sahabatku.
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya baik adik-adik, jadi ibadah PT kita hari ini sudah selesai. Dan minggu depan kita masih akan tetap melaksanakan ibadah PT kita secara online di rumah masing-masing. Oh ya, jangan lupa untuk terus pantengin grup WhatsApp dan juga Instagram kita di @pt_Immanuel_Bung_Karno_Mataram. Dan untuk adik-adik semua harus tetap jaga kesehatan ya. Rajin mencuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi. Dan yang terpenting adalah tetap stay at home. Dan apabila adik-adik punya kepentingan yang mengharuskan adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa untuk terus gunakan masker ya, supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Dan kakak juga mengajak adik-adik untuk membantu program pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona. Dan semoga pandemi ini cepat selesai dan kita semua bisa berkumpul dan melakukan ibadah kita di gereja. Oke, selamat hari Minggu, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.